Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala Allah Ta'ala pada na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita dapat meringankan langkah kita untuk tetap melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini merupakan bulan Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dapat mencapai derajat takwa yang sempurna, sebagaimana tujuan daripada saum puasa di bulan Ramadan adalah bagaimana supaya kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu telah diwajibkan, la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai derajat takwa. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, qanaah dengan apa yang Allah berikan, menerima segala takdir yang Allah berikan, wal isti'dadu liyaumir rahil, kemudian senantiasa mempersiapkan diri untuk hari akhir. Ikhwan yang sudah bergabung, kami mengajak Anda untuk mendukung program ini dengan like, kemudian komen nama dan dari mana. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Kemudian jangan lupa di-share agar dakwah kita ini sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan banyak sekali hikmah, barokah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan pengharapan hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi, maka dosa-dosa masa lalunya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, celakalah. Siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang ketika habis bulan Ramadan tapi dosanya belum habis, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan pintu
neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada bulan Ramadan, kita harus memperbanyak amal, memperkuat amal soleh. Baik itu dalam bentuk membaca Al-Quran, harus punya target berapa kali kita khatam Al-Quran. Begitu juga zikir kita diperbanyak. Begitu juga amalan-amalan ibadah yang lain seperti qiyamul lail. Kita sholat malam, taraweh, maka kita akan mendapatkan ampunan juga dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang qiyamul lail, salat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi. Siapa yang bangun kemudian salat malam, tarawih, tahajud pada bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan mengharap hanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi, maka Allah pun akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat, karena taubat ini merupakan ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan, puasa yang kita lakukan adalah untuk mencapai derajat takwa. Dan derajat takwa hanya bisa kita capai dengan memperbanyak istighfar. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan dosa, dia melakukan kezaliman, dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim, dia ingat kepada Allah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga. Allah pun tutup pintu neraka, dan Allah ikat para setan-setan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatisy syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wa sufidatisy syayatin, kemudian setan-setan diikat, dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa para ulama mengatakan yang dimaksud pintu surga dibuka adalah bahwa pada bulan Ramadan adalah satu bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan ini kita sangat mudah untuk melakukan ketaatan. Tidak terlalu banyak halangan. Bahkan mayoritas kaum muslimin melakukan ibadah yang kuat. Bahkan hari ini kalau di luar bulan Ramadan kita melakukan ibadah, kita dianggap orang yang asing. Tapi kalau di bulan Ramadan, maka orang yang tidak beribadahlah yang dianggap asing, dianggap aneh. Kenapa? Karena seluruh masyarakat, seluruh dunia melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, berlomba-lomba semangat dalam memperjuangkan ibadah mereka. Kemudian ulama mengatakan wasufidatis syayatin, ditutup pintu neraka. Ini adalah sebuah isyarat di mana di bulan Ramadan ini kemaksiatan-kemaksiatan itu ditinggalkan. Orang yang 11 bulan sebelumnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, di bulan Ramadan dia takut untuk bermaksiat. Dia tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama 11 bulan dia amalkan, dia lakukan. Inilah hikmahnya. Wasufidatis syayatin, kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu. Para ulama mengatakan ada dua versi. Yang satu mengatakan bahwa syaitan memang diikat sehingga dia tidak bisa mempengaruhi manusia lagi. Artinya ketika ada manusia yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, maka mereka bukan atas godaan syaitan, tapi karena adanya hawa nafsu yang ada di dalam dadanya, yaitu penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah hawa nafsu. Ada 3 sakit hati. Yang pertama syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang salah dalam Islam, lebih mengutamakan akal
daripada apa yang dikatakan para ulama. Bahkan mereka menentang hadis, mereka memahami Al-Quran dengan akal mereka. Maka ini adalah syubhat. Kemudian yang kedua adalah syahwat. Ini juga sakit hati, penyakit dalam hati, ruhiyah. Orang yang syahwatnya terganggu, yang lebih memperturutkan hawa nafsunya, maka di bulan Ramadan hawa nafsunya akan terus mengawal dia, terus dia pertuhankan, terus mengawal setiap pergerakan tingkah lakunya di bulan Ramadan, dan dia tetap bermaksiat walaupun pada bulan Ramadan setan-setan diikat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud daripada setan diikat ini adalah pengaruh gangguannya yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena semua orang mayoritas melakukan ibadah kepada Allah. Maka setan pun tidak punya kemampuan untuk menggoda. Setan pun tidak punya kemampuan untuk menghalangi kita melakukan ibadah kepada Allah. Tidak semudah pekerjaan mereka ketika di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan-bulan yang lain mereka begitu leluasa dalam menggoda manusia. Ikhwan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bersyukur karena di bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang sangat mulia ini. Bulan di mana ketika kita beribadah sunnah, maka nilai pahalanya itu bernilai ibadah salat wajib. Ibadah wajib. Kalau kita mengerjakan wajib, maka ibadahnya itu bernilai pahala yang berlipat-lipat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa pada bulan Ramadan ada satu hari yang kalau kita beribadah maka nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan berarti sekitar 84 tahun. Satu kali kita ibadah dalam satu hari itu nilainya usia kita seperti dipanjangkan menjadi 80 tahun. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kesempatan kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi pangkat jabatannya, bukan para raja-raja, bukan para pejabat-pejabat, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah akrakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita jadikan bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita dengan sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Kalau kita melakukan dosa, maka iringi dengan pahala. Kalau kita melakukan kesalahan, maka iringi dengan perbuatan-perbuatan baik. Wa khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Salah satu tuntutan orang bertakwa adalah bagaimana dia menjadi seseorang yang berakhlak baik. Tutur katanya tidak menyakitkan orang, gerak-geriknya tidak membuat orang sakit hati. Semua amal yang dia lakukan membuat orang tersenyum, membuat orang bahagia. Keberadaannya menjadi cahaya, keberadaannya membuka pintu hidayah kepada orang lain. Inilah orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema tentang sihir. Apakah sihir itu ada? Apakah sihir itu nyata?
apakah sihir itu berdampak pada penyakit dalam diri kita? Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir? Dan apa solusinya ketika kita terkena gangguan sihir? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa sihir itu nyata sekalipun dia tidak nampak. Karena sesuatu yang tidak nampak, hakikatnya tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Misal listrik, ada cahaya, tapi jalannya arus listrik itu tidak bisa dilihat. Itu menunjukkan bahwa ada tapi tidak bisa terlihat. Sihir ini adalah sesuatu yang ada tapi dia tidak bisa terlihat dan dia tidak bisa terdeteksi dengan alat-alat kecanggihan medis hari ini. Tidak ada satu alat canggih di dunia ini pun yang bisa mendeteksi penyakit sihir. Karena penyakit sihir itu ketika masuk, dia masuk secara gaib. Tapi ini nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan tentang sihir dalam Al-Quran. Kita masih ingat bagaimana kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, berjumpa dengan Fir'aun. Kemudian pada saat itu Fir'aun sudah mengumpulkan para penyihir-penyihir terhebat di Mesir. Kemudian dia membuat sihir-sihir terbaik mereka. Mereka lemparkan benang, kemudian benang-benang itu berubah menjelma menjadi ular yang mengejar Musa. Kemudian pada saat itu Musa pun ketakutan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, lemparkan tongkatmu." Maka kemudian Musa pun melemparkan tongkatnya. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Kemudian ular itu memakanin ular-ular kecil yang dikirim oleh tukang sihir dan itu merupakan sihir. Maka kemudian menyaksikan hal itu, para penyihir-penyihir pun takjub. Kemudian mereka masing-masing memahami bahwa apa yang dilakukan Musa bukanlah sihir. Karena sihir yang dilakukan oleh tukang sihir yang dibayar oleh Fir'aun adalah sihir yang paling kuat pada saat itu. Dan sihir walaupun nampak seperti ular mengejar-ngejar, seperti mau menerkam, tapi sihir itu tidak bisa menerkam dan dia tidak bisa memakan. Tapi mereka bingung, kenapa ketika Musa melemparkan tongkatnya, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular, dan ular itu bisa memakanin ular-ular sihir tersebut. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Musa bukanlah sebuah sihir, tapi yang dilakukan oleh Musa adalah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para penyihir-penyihir itu pun bertaubat dan mereka menyatakan iman kepada Rabb Musa. Subhanallah, Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melihat, menyaksikan tukang-tukang sihir itu akhirnya beriman kepada Musa. Maka kemudian Fir'aun menangkapin tukang-tukang sihir. Kemudian disuruh memilih mau mati atau mau kembali murtad dan mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Sebagian mereka memilih untuk mati, sebagian mereka ikut kepada Musa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Bahwa ternyata sihir itu sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno. Sudah sejak lama sihir itu ada. Hari ini tukang sihir hari ini hanyalah pewaris daripada ilmu-ilmu sihir lama terdahulu. Dan mereka mengasahnya, menambahinya, sehingga kemudian sihir-sihir itu menjadi beragam di setiap daerah. Di setiap tempat punya metode dan cara-cara yang berbeda-beda. Di Indonesia berbeda, di Malaysia berbeda, di Singapura berbeda, di Brunei berbeda. Begitu juga sihir-sihir yang dilakukan oleh orang-orang barat. Mereka juga punya sihir dan sihir-sihirnya berbeda. Hari ini berkembang.
Ini menunjukkan bahwa sihir itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Musa. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Poin yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah sihirnya para penyihir Fir'aun ini adalah bahwa tukang-tukang sihir ini akan sangat dekat sekali dengan para pemimpin-pemimpin suatu negeri. Karena pemimpin-pemimpin suatu negeri itu punya ketakutan. Apa takut mereka? Mereka takut ditinggalkan pengikutnya. Mereka takut jabatan mereka diturunkan. Mereka takut popularitas mereka diruntuhkan. Maka kemudian mereka mengambil cara-cara singkat, yaitu menyewa-nyewa para perdukun-dukun-dukun, untuk kemudian para dukun ini yang melindungi mereka atas bantuan syaitan untuk melindungi kekuasaan mereka. Inilah yang biasanya dilakukan oleh para raja-raja terdahulu. Mereka akan membayar para tukang sihir. Maka tidak aneh kita melihat hari ini, kalau kita melihat pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, ketika mereka masa pemilihan, maka dukun-dukun itu laris, didatangi mereka, minta nasihat kepada mereka, kemudian minta amalan-amalan tertentu agar mereka dipilih menjadi pemimpin, dipilih menjadi wakil rakyat, dipilih menjadi anggota dewan, dan lain sebagainya. Dan ini sudah sangat masyhur di kalangan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Jadi penyihir ini sangat dekat sekali dengan pemimpin. Yang ketiga, penyihir ini adalah agen-agen iblis di muka bumi ini dari kalangan manusia untuk menghalang-halangi manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dukun, tukang-tukang sihir ini punya kebencian yang luar biasa kepada para ustadz, para dai-dai, terutama dai-dai yang berkiprah pada ruqyah syariah. Anda yang praktisi ruqyah syariah, Anda adalah musuh utama para penyihir-penyihir. Kenapa musuh utama bagi penyihir? Karena perilaku perbuatan sihir adalah kesyirikan. Musyrik, melakukan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu peribadatan kepada makhluk. Mereka mintanya bukan kepada Allah. Mereka berdoa bukan hanya kepada Allah, tapi mereka meminta, berdoa, beribadah itu kepada syaitan. Berarti dia menjadikan syaitan sebagai Tuhan mereka. Artinya mereka melakukan kesyirikan. Dan lawan utama daripada kesyirikan, kita sama-sama faham bahwa lawan utamanya adalah tauhid. Jadi orang yang memperjuangkan tauhid, yang mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, adalah musuh utama bagi para dukun dan tentara-tentara mereka. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi ini perlu kita fahamin. Karena banyak orang yang mempertanyakan, kenapa saya disihir? Saya sudah taat ibadah. Saya selalu melakukan kebaikan. Saya gemar bersedekah. Tapi kenapa saya terkena sihir, Ustaz? Ingat, karena yang mengirim sihir kepada kita adalah tukang sihir. Dan tukang sihir ini adalah agen iblis yang ingin bagaimana menjerumuskan manusia untuk melakukan kesyirikan. Beribadah bukan kepada Allah, tapi beribadah kepada makhluk. Ini adalah tujuan utamanya. Bagaimana agar manusia ini terjerumus kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka kemudian, justru ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita melakukan ibadah kepada Allah, berdoa, kemudian ketika kita berdakwah di kalangan masyarakat, maka kita akan dimusuhi oleh para dukun dan antek-anteknya. Maka tidak heran kalau orang yang beriman, taat beribadah kepada Allah, justru
menjadi target utama gangguan sihir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kemudian, apa hikmah dari kisah Nabi Musa yang disihir oleh penyihir-penyihir yang dibayar oleh Fir'aun, yang kemudian sihir itu menjadi batal? Hikmah berikutnya yang keempat, bahwa sihir tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Musa melawan tukang-tukang sihir Fir'aun. Fir'aun menyiapkan penyihir-penyihir terbaik di negeri Mesir. Dan kita ketahui bahwa Mesir ini adalah negara yang sihirnya itu terhitung sihir yang sangat kuat-kuat. Maka kemudian dia pun kumpulkan para penyihir-penyihir terbaik di seluruh Mesir. Kemudian disuruh untuk menyihir Musa. Kemudian ternyata Musa mengalahkan tukang-tukang sihir itu dengan melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya itu kemudian menjadi ular. Dan ini kita fahami sebagai seorang mukmin adalah sebuah mukjizat, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar yang kemudian memakani sihir-sihir yang dikirim oleh tukang sihir. Maka hikmah yang terbesar yang kita bisa petik dari kisah Nabi Musa melawan Fir'aun, melawan tentara-tentara penyihir Fir'aun ini adalah bahwa sekuat apapun sihir, kalau dia dihadapkan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sihir itu akan musnah, sihir itu akan hancur. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwana fid din, arsyadani wa arsyadakumullah. Hari ini ada mukjizat yang Allah berikan kepada nabi terakhir, yaitu nabi dan rasul kita, tuntunan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat senantiasa diberikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Maka sehebat apapun sihir yang dikirim tukang sihir, jika dihadapkan dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sihir itu akan musnah biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, keyakinan ini harus kita mantapkan dulu. Jadi jangan pernah kita berbicara bahwa sihir ini hebat, sihir ini kuat, sihir ini susah untuk dilawan. Tidak ada sihir yang kuat dan tidak bisa dilawan kalau dia dihadapkan dengan Al-Quran. Yang membuat sihir itu kuat kemudian tidak hilang, tidak sembuh, adalah keyakinan kita, iman kita yang tidak kuat. Maka kokohkan kembali keimanan kita. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Antum yang mendengarkan dari awal, insya Allah paham alurnya bagaimana tadi ya. Makanya saya sarankan kepada antum, ini materi penting sekali tentang sihir. Maka dengarkan kajian ini dari awal, nanti disimpan kemudian diulang kaji. Karena runutnya adalah dari sejarah-sejarah sihir. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini sekarang di tangan kita, di kepala kita. Maka jadikanlah sihir ini berhadapan dengan mukjizat, maka sihir ini akan musnah sebagai mukjizat tongkat yang dilemparkan oleh Musa. Kemudian mukjizat itu memakan sihir-sihir dan sihir itu pun musnah. Maka Anda yang terkena sihir, apa yang Anda harus lakukan? Lawan sihir itu dengan mukjizat Al-Quran. Kalau sampai sekarang belum sembuh, maka iman Anda belum dikokohkan, keyakinan Anda belum dikuatkan bahwa sihir, sehebat apapun sihir, bisa dikalahkan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dari mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi terakhir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita,
yang kita ikuti setiap jajak langkah dia, yang setiap tutur kata dia kita ikutkan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang Rasulullah ucapkan itu keluar berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi setiap yang dia ucapkan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kaji mukjizat Al-Qur'an, mukjizat terakhir yang Allah turunkan kepada nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menemukan di dalamnya ada sebuah ayat surat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an sebagai syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Ternyata ketika kita buka mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menegaskan bahwa Al-Quran merupakan syifa, penyembuh untuk sihir, obat untuk sihir. Ya. Tolong jangan dipisahkan antara obat dengan syifa ini. Al-Quran itu syifa, penyembuh. Al-Quran itu adalah obat. Ini mukjizat. Dan dalam penelitian sudah banyak sekali bahwa ketika dibacakan Al-Quran penyakit itu hancur, dibacakan Al-Quran kanker itu hancur, dibacakan Al-Quran maka seluruh hati menjadi tenang, kemudian penyakit-penyakit fisik akan hilang. Ketika Al-Quran dibacakan virus-virus itu akan mati. Maka jangan antum pisahkan antara syifa, penyembuh, dengan obat. Oh, Al-Quran ini syifa, bukan obat. Kalau obat kita harus minum pil. Maka itu pemahaman yang memisah-misahkan. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat. Rasulullah SAW mengatakan, berobatlah kamu dengan dua, Al-Quran dan madu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah syifa. Maka ketika kita menggunakan Al-Quran untuk mengobati satu penyakit, maka tidak lagi perlu obat-obat yang lain. Ini konsep utamanya. Kaidah pertamanya bahwa Al-Quran itu tidak memerlukan ikhtiar apapun selain daripada Al-Quran. Cukup dibacakan, cukup didengarkan. Maka insya Allah semua penyakit akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana dalam sebuah hadis menceritakan tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini melakukan perjalanan safar. Kemudian dia bermalam di satu kampung. Malam harinya ketua kampung itu digigit binatang berbisa sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatangi kepala kampung, ketua kampung tersebut, kemudian membacakan surah Al-Fatihah. Membacakan surat Al-Fatihah, satu ayat, satu surat. Apa yang terjadi setelah dia bacakan surah Al-Fatihah? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan kepada ketua kampung tersebut. Maka kemudian, karena bahagia, ketua kampung itu memberikan hadiah 30 ekor kambing kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri datang kepada Rasulullah, kemudian berkata, menceritakan apa yang dia lakukan dan apa yang dia terima, 30 ekor kambing. Maka kata Rasulullah SAW, kamu makan kambing itu, sisakan saya satu bagian. Artinya, apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah mengikuti syariat Allah, bahwa mukjizat Al-Quran adalah kesembuhan, obat untuk semua penyakit termasuk penyakit fisik. Dan kita ketahui bahwa ketika digigit sama binatang berbisa, itu bukan penyakit ruhiyah, tapi itu adalah penyakit fisik. Dan para ulama bersepakat bahwa Al-Quran merupakan obat penyakit jasadiah juga.
Bukan hanya mengobati ruhnya, tapi juga dia mengobati penyakit jasad. Ikhwan fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Dalam riwayat yang lain dikisahkan ada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia pun pulang ke rumah. Di tengah jalan dia melihat ada seorang lelaki yang diikat di rantai kaki dan tangannya. Kemudian sahabat yang baru masuk Islam ini pun turun dari kendaraannya. Kemudian dia menjumpai keluarga lelaki yang diikat di rantai. Kemudian dia bertanya kenapa dia dirantai. Maka keluarganya mengatakan dia dirantai karena dia terkena gangguan jiwa. Kalau dia dilepas, dia akan menyakitin orang, dia akan memukul orang lain. Maka kemudian sahabat yang baru masuk Islam ini merasa kasihan. Empati dia muncul. Maka setiap pagi selama petang, dia datangin orang tersebut yang dirantai tadi. Dia bacakan Al-Fatihah sambil memegang dadanya. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore setiap hari. Dan dalam riwayat itu dikisahkan lelaki yang dirantai itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah dia lakukan ruqyah syariah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Kaum muslimin, ikhwan fillah arsyadin wa arsyadakumullah. Lalu apalagi yang bisa meyakinkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya penyembuh, tapi Al-Quran juga obat. Tanpa harus digabungkan dengan apapun, cukup Al-Quran. Maka Anda yang terkena sihir, yakinkan di dalam dada Anda bahwa sehebat, sekuat apapun sihir yang masuk ke dalam tubuh Anda, ketika dihadapkan dengan Al-Quran, maka sihir itu akan musnah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah cukup kun fayakun, maka akan hancur musnah. Ini konsep pertama yang harus kita yakini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian kita ketahui bahwa iman kita hari ini tidak seperti iman para sahabat dahulu. Kalau para sahabat dahulu begitu kokoh dan kuat imannya, sehingga cukup membaca Al-Quran maka gangguan sihir akan hilang. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sakit dan obatnya adalah dibacakan surah Al-Baqarah, kan gitu. Kemudian buhul ikatan sihirnya didapatkan, kemudian dihancurkan. Ini Rasulullah. Rasulullah ketika terkena sihir, obatnya adalah dibacakan Al-Quran. Ini diceritakan dalam hadis Bukhari sahih, bahwa Rasulullah disihir kemudian berobat dengan cara Al-Quran, kemudian Allah sembuhkan. Kaum muslimin, ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Karena keimanan kita tidak sebagaimana imannya para sahabat, atau sebagian ustadz, sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah syifa, bukan obat. Kita memerlukan obat-obat yang lain. Karena tetap akan ada perbedaan pendapat. Maka kami di sini mengambil jalan tengah. Bagaimana mengambil jalan tengahnya? Obati gangguan sihir kita pertama dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dibacakan Al-Quran, didengarkan Al-Quran. Ayatnya apa saja? Secara umum seluruh ayat dalam Al-Quran itu bisa menjadi syifa, menjadi bacaan yang kita bacakan untuk mengobati penyakit kita. Ini secara umum. Jadi bisa Al-Fatihah, bisa Al-Baqarah, bisa Al-Imran, bisa An-Nisa, dan lain sebagainya. Ya, ini bisa kita lakukan. Seluruh ayat dalam Al-Quran itu merupakan syifa. Walaupun para ulama itu mengumpulkan beberapa ayat-ayat untuk terapi, untuk ruqyah syariah. Dan ayat yang paling sering digunakan oleh para sahabat dan para ulama, yang pertama Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
Ini ayat-ayat yang paling sering digunakan untuk pengobatan. Maka bacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama terapinya adalah Al-Quran. Dibacakan atau mendengarkan. Mendengarkan ini bisa dengan MP3, mendengarkan ini bisa dengan mendengarkan ustadz yang ahli ruqyah syariah meruqyah kita. Makanya ketika di ruqyah, biasanya ustadz itu akan menyampaikan, dengarkan, fokus, jangan ikuti bacaan saya. Ini menunjukkan bahwa kita harus mendengar secara khusyuk bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan tersebut. Baru kemudian sihirnya akan hilang dengan musnah biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian ikhtiar yang lain yang bisa kita kombinasi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, berobatlah kamu dengan Al-Quran dan madu. Maka ini merupakan isyarat bahwa Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk berobat dengan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan madu. Maka antum bisa berikhtiar juga dengan madu. Ya, tidak hanya dengan Al-Quran tapi dengan madu. Ini yang kedua. Kemudian Anda juga bisa menggunakan media air. Media air ini sebagai perantara untuk masuk ke dalam tubuh kita, yaitu air yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, ruqyah syariah. Bagaimana cara membuat air ruqyah? Oke, saya contohkan supaya Anda di rumah nanti bisa buat sendiri, nggak harus manggil ustadz. Contoh ini ya, depan saya ada air. Maka cara membuatnya adalah dekatkan ke mulut seperti ini. Anda bisa membaca Al-Quran, ayat apapun, surat apapun, semua terserah, bisa insyaallah. Atau Anda bisa baca surah Al-Baqarah secara penuh juga bisa. Atau Anda mau menggunakan ayat-ayat yang ringan, yang mudah, tapi khasiatnya, progresnya juga nggak kalah dengan ayat-ayat yang lain, insyaallah. Bisa gunakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Caranya dekatkan seperti ini. Kemudian bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Dan setiap habis satu surat dihembuskan di airnya. Seperti itu. Dihembus ya. Kemudian bacakan ayat kursi 3 kali, hembuskan. Bacakan Al-Fatihah 3 kali, dihembuskan. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Anda bisa membacakannya dengan doa. Doa-doa dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. Kalau Anda bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa, pakai bahasa Indonesia saja. Contohnya, ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini ya Allah sebagai perantara kesembuhan saya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini ya Allah sebagai perantara untuk memutus ikatan-ikatan sihir dalam tubuh saya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika dalam tubuh saya ada jin-jin keturunan yang terikat dengan perjanjian-perjanjian masa lalu ya Allah, maka putuskanlah ikatan perjanjian tersebut melalui perantaraan Al-Quran yang sudah saya bacakan dalam air ini ya Allah. Kalau Anda sakit medis, maka sebutkan ya Allah, jadikanlah air ini ya Allah sebagai syifa, kesembuhan segala penyakit hamba ya Allah. Seperti itu. Contohnya penyakit kanker, penyakit jantung, maka sebutkan. Oke, sudah. Setelah kita doakan, maka air ini sudah berubah. Partikel-partikelnya itu sudah berubah, ya, menjadi air ruqyah, air yang merupakan obat untuk semua penyakit yang kita derita. Ya. Maka kemudian dalam penelitian, ketika air ini dilihat, maka kemudian zat-zatnya itu berubah. Ya, air yang sudah diruqyah dengan air yang belum diruqyah, air yang diruqyah itu berubah partikelnya menjadi air yang sangat cantik, berbentuk persegi 6 yang sangat indah, yang kemudian ketika kita minum dia akan menyehatkan. Itu cara membuatnya. Kemudian cara menggunakannya, yang pertama air ini bisa digunakan untuk minum. Kalau di rumah nanti Anda buat dalam
komposisi yang lebih besar, mungkin di galon 20 liter atau 40 liter, terserah Anda. Kemudian airnya diminum setiap hari, ganti air minum Anda dengan air yang sudah diruqyah ini, air yang sudah didoakan. Insya Allah akan menyembuhkan semua penyakit kita, termasuk hari ini penyakit corona insya Allah bisa sembuh. Biidznillah, dengan izin Allah. Lakukan. Anda yang punya saudara terkena corona, kemudian tidak tertampung oleh rumah sakit, Anda lakukan ini. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Anda terkena penyakit kanker, insya Allah bisa sembuh dengan Al-Quran. Anda terkena penyakit jantung, insya Allah sudah sangat banyak orang yang sakit jantung sembuh dengan doa-doa ayat-ayat ruqyah ini. Tinggal kita dibacakan, ya Allah, jadikan air ini sebagai perantara kesembuhan penyakit jantung saya, ya Allah. Setiap habis sholat doakan, minum. Habis sholat doakan, minum. Kemudian yang kedua, Anda bisa ambil sebagian, 1 gayung atau 1 liter air yang sudah dibacakan ayat ruqyah, untuk kemudian dicampur dengan air 1 ember, kemudian dimandikan setiap hari 1 ember. Jadi ambil 1 gayung, campur di ember. Besok ambil 1 gayung, campur di ember. Kemudian dimandikan. Ya. Nah, sebetulnya 1 kali baca saja sudah cukup. Habis tengah Anda bisa tambah lagi, habis tengah bisa tambah lagi, habis tengah bisa tambah lagi. Tapi kalau Anda mau membuatnya setiap hari, maka insya Allah khasiatnya lebih bagus. Kalau Anda mau membuatnya setiap habis sholat, maka khasiatnya lebih bertambah bagus. Ya, diminum, kemudian dimandikan setiap hari untuk kita, untuk keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, ibu kita, semua. Kasih mereka mandi dengan air yang sudah diruqyah, maka insya Allah akan melunturkan, memutuskan semua pengaruh-pengaruh ikatan sihir dalam tubuh kita biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Cara yang ketiga, ambil air ini 1 gayung, kemudian campur di ember atau di air secukupnya untuk dipercikkan. Jadi airnya diambil, percikan. Air ini percikan. Percik di mana? Percik di seluruh ruangan rumah. Dapur, ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur, ya. Kemudian ruangan makan, kemudian teras-teras di luar, percikan. Percikan. Sambil membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, seperti itu. Percik-percikan. Maka insya Allah semua gangguan-gangguan sihir yang ada di rumah kita, di toko tempat usaha kita, insya Allah akan terputus biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau resep saya, maka setiap hari harus dibaca. Setiap hari habis subuh atau habis isya, Anda harus baca ulang yang di apa tadi, yang air yang sudah kita siapkan. Habis tengah tambah, kemudian baca lagi setiap hari. Baca tiap hari, diminum setiap hari, dimandikan setiap hari, kemudian dipercikkan setiap hari. Berapa lama? Sekitar 60 hari. 60 hari berarti 2 bulan. Maka insya Allah kalau istiqomah, sihirnya akan terputus biidnillahi ta'ala, selagi tidak lagi ada penghalang-penghalang kita untuk kesembuhan. Apa itu penghalang kesembuhan, Ustaz? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kalau kamu bacakan Al-Quran ya Muhammad, maka kami akan jadikan hijaban mastura, tirai yang tidak terlihat antara kamu dengan orang yang kamu bacakan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan hari akhir. Karena mereka masih melakukan dosa, karena mereka masih melakukan kesyirikan kepada Allah, karena mereka masih memelihara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini 60 hari dia lakukan tidak akan selesai. Terus berapa lama Ustaz? Mungkin 6 tahun lah. 6 tahun tuh lama kali. Iya lama. Terus gimana supaya bisa dipercepat? Taubat. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah
didatangi sama orang yang sakit parah. Nasihatnya cuma satu, kamu pulang perbanyak istighfar. Satu aja, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Maka kemudian nanti penyakitmu akan sembuh. Orang yang banyak taubat, kalau kita mau teliti kenapa orang yang bertaubat itu bisa sembuh dengan izin Allah. Karena orang yang taubat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, taubat dia kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dia mengakuin kesalahan dia. Secara otomatis dia akan mendapatkan ketenangan yang Allah berikan. Rahmat yang Allah turunkan kepada dirinya. Orang yang banyak bertaubat, hatinya menjadi tenang. Kenapa? Karena dia tidak terikat, tidak terjerat dengan dosa-dosa masa lalu. Karena hakikatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang ketika melakukan dosa, hatinya menjadi gelap. Ketika hati seseorang gelap, dia mau melakukan aktivitas itu ragu. Kalau dia mau berbisnis, dia ragu. Jangan-jangan Allah nggak ridhoi. Jangan-jangan bisnis saya ini nggak bisa maju. Kan saya masih bermaksiat. Makanya perbanyak taubat. Baru kemudian nanti Allah akan sembuhkan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, asyhadani wa arsyadakumullah. Seperti itu. Jadi 60 hari lakukan. Maka insya Allah penyakit Anda akan disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan hanya dengan air saja. Kalau Anda mencukupkan, kemudian yakin, insya Allah cukup. Cukup, silakan diamalkan. Ya. Seperti itu dengan air selama 60 hari. Insya Allah sihirnya akan putus. Ustaz, ada tambahan lain nggak Ustaz? Supaya lebih maksimal. Jadi 60 hari insya Allah dipastikan sihirnya akan terputus. Ada ikhtiar yang lain tidak? Ada, kalau Anda mau. Yang kedua, ambil daun bidara. Kemudian petik daunnya 7 helai, atau bisa serbuknya, kemudian dicampur dengan air satu ember, kemudian masukkan air yang sudah diruqyah tadi sekitar 1 liter, campur di situ. Kemudian mandikan selama 60 sampai 70 hari, sama dengan air tadi. Maka insya Allah lebih dahsyat lagi kesembuhannya, lebih cepat lagi progresnya. Kadang ada yang buat itu hanya 2 hari 3 hari sembuh. Kadang ada yang 1 minggu. Kadang ada yang 1 bulan sembuh. Terkadang ada yang 60 hari juga sembuh. Ada yang lebih 70 hari. Ada yang sampai 2 bulan. Ada yang setahun. Anda ikhtiar sampai sembuh. Yakin kepada Allah bahwa ini adalah cara yang paling syar'i, yang paling betul. Gak perlu datang ke ustaz. Biiznillah. Ya, kita bisa buat sendiri. Sekarang lockdown, nggak ada peruqyah yang buka praktek, maka Anda lakukan di rumah sendiri ya. Ya, selama bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berarti minum airnya cukup ketika berbuka, ketika sahur, ya. Kemudian air ini bisa dipanaskan untuk buat kopi, buat teh, buat susu, terserah Anda. Bisa juga didinginkan untuk dibuat es, tidak ada masalah. Bukan karena dia ketika dipanaskan kemudian doanya menguap, tidak. Bukan karena ketika dia dieskan kemudian doanya membeku, tidak. Itu tidak akan berpengaruh ya, jadi bisa digunakan. Kemudian ikhtiar yang lain bagaimana? Ikhtiar yang lain kalau Anda bisa membuatnya lagi dahsyat. Jadi ibaratnya kalau saya kasih permisalan ini, analoginya, sihir ini adalah musuh kita. Sihir ini musuh kita. Pembentengan kita adalah taubat dan amal soleh. Itu benteng kita. Kan gak mungkin kalau kita berperang telanjang dada seperti ini, ya cepat mati kita. Kan gitu. Tapi ketika kita mau berperang, kita harus pakai perisai. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan perisainya adalah zikir. Zikir kita. Maka zikir, amal soleh, ibadah, itu merupakan pembentengan. Dan bulan Ramadan ini kita kuat dalam beribadah. Silakan yang baru bergabung, tulis nama dan alamat. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak bisa dijawab dalam live ini, nanti insya Allah akan saya jawab secara berkala di YouTube ya.
Barakallahu fikum. Jadi saya minta partisipasinya, kemudian di like dan share ya, seperti itu. Karena ini materi sangat bermanfaat. Antum yang baru ikut kajian ini, yang terakhir ini, saya sarankan untuk mengulang dari awal, karena runtutan daripada sihir itu sangat jelas sekali, sangat nyata sekali untuk bagaimana kita siap betul untuk melawan musuh kita ini. Jadi kalau saya umpamakan bahwa sihir ini adalah musuh kita, ya, kemudian kita mau melawan dia, maka pertama kita bangun perisai kita, yaitu dengan amal soleh, zikir, sholat tahajud, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian amal soleh, sholat duha dan lain sebagainya, amalan soleh yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW tersebut, termasuk sedekah. Bulan Ramadan adalah waktunya kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah kita membentengi diri, sehingga ketika dia serang kita lagi, pam, ya, serangan mereka tidak masuk balik. Ini keluhan yang paling banyak, Ustadz, saya sudah sembuh setelah diruqyah, Ustadz. 60 hari saya lakukan, sudah sembuh, Ustadz. Tapi sekarang sakit lagi. Kenapa? Karena bentengnya runtuh. Bentengnya runtuh. Maka saya mengajak kepada Anda untuk memperkuat benteng. Menyerang itu juga penting, tapi yang paling penting adalah benteng. Untuk bagaimana sihir itu tidak bisa masuk. Tertutup betul. Tergerbang, ada gerbang pintunya, ada bentengnya yang kuat, sehingga setan tidak bisa masuk. Semakin banyak bentengnya, maka semakin hebat. Contoh, kita zikir, satu benteng terbangun. Kita sholat malam, satu benteng lagi, berarti ada 2. Zikir, satu benteng lagi, ya kan? Kemudian kita sedekah, satu benteng lagi. Kemudian kita membaca Al-Quran, satu benteng lagi. Sudah 5 benteng kita. Semakin banyak benteng yang kita bangun, maka akan semakin kokoh dan kuat. Antum baca di buku saya, ada sekitar 30 benteng gaib. Kalau Anda amalkan 30 benteng gaib ini, tidak akan tertembus oleh syaitan dan sihir. Baca di buku saya. Ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Setelah kita bentengi, baru kemudian kita serang sihir itu. Kan gitu. Udah kokoh nih, maka kemudian kita tembakkan anak panah. Kalau kita panah, kan gitu. Satu anak panahnya adalah air, yang kemudian air ini akan bercabang menjadi 3 anak panah, ya kan? Air satu panah, kita satu lesatan, tapi 3 anak panah. 3 anak panah menyerang sihir. Pertama diminum, kedua dimandikan, ketiga dipercikkan. Maka satu lemparan jadi 3 anak panah, ya, sihir. Kadang-kadang dengan ini saja sihir udah mati. Musuh kita sudah mati biidznillah. Tapi kalau kita mau power lagi, ambil bidara, kemudian ditumbuk, campur di air, untuk kemudian kita mandikan bersamaan air yang sudah diruqyah tadi, maka satu lesatan 4 peluru. Kadang-kadang 4 peluru ini sudah cukup untuk mematikan mereka, sihir-sihir dan jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini analogi ya. Berikutnya, kalau kita mau perkuat, Anda gunakan madu. Gunakan madu, ya. Ini sebagai senjata kita juga, ya. Sudah dengan air 4 peluru, kemudian panah dengan madu, ya kan? Madu ini bisa Anda konsumsi terserah Anda. Setiap hari, kalau disarankan setiap hari habis sholat. Habis sholat 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, ya, setiap habis sholat. Kemudian kalau mau cepat, maka ikuti nasihat Dr. A'id Al-Qaib, Dr. Sa'ad Sa'id, Syekh Dr. Sa'ad Sa'id, penulis buku Ruqyah Syar'iyah tentang ain dan sihir dari Mesir. Beliau memberikan satu tips yang luar biasa untuk kita untuk melemahkan gangguan sihir secara mandiri dengan sangat cepat, hanya memerlukan 1 hari saja, insya Allah sihirnya akan sangat lemah dan musnah. Dan ini biasanya beliau lakukan untuk pasien-pasien sihir berat. Ya, kalau Anda sihirnya berat, amalkan ini. Bagaimana caranya? Ambil 1 liter madu, ya, terserah Anda madunya apa. Kalau ini madu habatus sauda,
Ini produk saya, madu habatus sauda. Madu yang lebahnya itu diternak di kebun habatus sauda. Jadi dia mengambil bunga dan saripati daripada habatus sauda, kan gitu. Ambil madu, kemudian ambil susu lembu 3 liter. Susu lembu 3 liter, madu 1 liter dicampur menjadi satu. Sudah, campur jadi satu. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dihembuskan ke adonan tadi. Kemudian dipisah menjadi 3. Yang 1 liter diminum pagi, harus habis, wajib. Kemudian yang 1 lagi diminum siang, harus habis juga. Kalau bulan Ramadan berarti nggak bisa, berarti buat 2 liter aja. Kemudian malam dibuat 1 liter lagi. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini bukan hanya anak panah, tapi ini bom, bam. Ya, ini tips daripada madu. Dan Rasulullah mengatakan berobatlah dengan Al-Quran dan madu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan fihi syifa'un linnas. Di dalam madu ini ada kesembuhan untuk manusia. Anda yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin, Ustaz. Anda yakin nggak dengan hadis oleh Rasulullah SAW? Yakin, Ustaz. Lakukan. Insya Allah sihirnya akan hilang. Berapa lama, Ustaz? 60 hari. Kalau sihirnya memang sihir berat, lakukan 60 hari. Masya Allah, subhanallah. Tidak ada sihir yang mampu bertahan selama 60 hari kalau kita konsumsi madu dengan susu. Tapi Ustadz, itu mahal biayanya. Lebih mahal kalau Anda operasi. Dijamin, operasi itu bisa sampai ratusan juta. Tapi Anda lakukan ini paling hanya sekitar 5-10 juta saja Anda habis. Barakallahu fikum. Kalau nggak mampu gimana, Ustaz? Kalau nggak mampu ya air putih gratis, ya. Nah, ini kan saya sampaikan semuanya, ilmunya saya sampaikan. Terserah Anda mau ambil yang mana, kan gitu. Tentu mampu kita yang mana, kan itu. Oke. Sudah kita bom misalkan. Ini analogi ya. Anda yang baru bergabung ini, kalau Anda cuma melihat ini, Anda tidak akan paham konsep sihir itu bagaimana sebetulnya. Anda harus mengulang kajian live ini dari awal supaya Anda faham sejarahnya, faham sihir itu apa dan bagaimana cara mengalahkannya. Berikutnya, Anda bisa setelah benteng kuat, serangan dengan anak panah tadi, kemudian Anda bisa serang berikutnya dengan habatus sauda. Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhil habatus sauda syifa'un likulli da'in. Sesungguhnya habatus sauda ini adalah syifa likulli da'in illa sam. Adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Masya Allah. Habatus sauda, jinten hitam. Ini merupakan obat untuk semua penyakit kecuali sam, kematian. Jadi penyakit yang ada derita, sihir yang masuk ke dalam tubuh kita, selagi sihir itu bukanlah penyakit yang akan menghantarkan kita kepada kematian, maka insya Allah sihir itu akan musnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya saya di setiap training selalu mencontohkan bagaimana habatus sauda itu merupakan salah satu herbal yang paling dibenci oleh setan, sehingga ketika ditetes di bawah lidah akan memberikan sensasi, reaksi ketakutan, menjerit, menangis dari kalangan jin yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda mau menyiksa jin, anak panah berikutnya adalah habatus sauda. Cara konsumsinya gimana? 1 sendok setiap habis sholat diletak di bawah lidah. Ya, letak bawah lidah. Saya ada produk yang dari habatus sauda ini sudah gabungan ya, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian propolis. Itu sangat luar biasa sekali untuk melemahkan gangguan sihir insyaallah. Biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang sudah berhasil ya, ketika didampingi dengan herbal tersebut. Jadi ditetes di bawah lidah
5 kali setiap habis sholat. Kalau Ramadan gini berarti subuh, ya sebelum subuh berarti, kemudian maghrib, isya, habis tahajud bisa juga kita teteskan insyaallah. Kemudian habatus sauda ini bisa juga dicampur bukan dicampur, dioleskan di anggota tubuh yang sakit seperti di kening, kemudian di dada, kemudian di perut, kemudian di kepala, di belakang sini, kemudian daerah-daerah yang sakit, ya. Kemudian bagi Anda yang selalu mimpi diperkosa jin, perempuan yang selalu mimpi diperkosa jin, maka habatus sauda yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu dioleskan di bagian intimnya. Ya, mohon maaf, ini bukan porno, tapi saya harus sampaikan karena ini ilmu, ya. Karena ada sebagian akhwat-akhwat yang terkena gangguan jin di alam mimpinya, selalu diperkosa oleh jin. Maka salah satu obatnya adalah ini, ketika Anda oleskan, maka insya Allah jin-jin yang selama ini memperkosa Anda tidak mampu. Kenapa? Ada benteng ini, ya. Mereka nggak suka, mereka takut. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Begitu juga bagi pasangan rumah tangga, suami istri. Salah satu sihir kan ada namanya sihir ikatan. Suami istri yang tidak bisa melakukan hubungan badan. Ya. Kalau mau melakukan hubungan badan, istrinya kerasukan. Kalau mau melakukan hubungan badan, istrinya sakit. Maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan dioleskan ini di bagian laki. Di bagian lelaki, di bagian perempuan juga gunakan minyak habatus sauda atau minyak zaitun. Maka itu insya Allah akan menghindari gangguan setan pada waktu melakukan hubungan badan. Ya, silakan dipraktikkan. Kemudian berikutnya Anda bisa gunakan minyak zaitun. Kata Rasulullah SAW, kuluz zait waddahinu bih. Minumlah zaitun, makanlah zaitun, waddahinu bih. Kemudian minyakkanlah tubuhmu dengan minyak zaitun. Jadi Rasulullah itu minyak rambutnya bukan Gatsby. Rasulullah itu minyak rambutnya adalah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Kemudian untuk orang yang terkena ain, Anda kalau terkena ain itu apa Ustaz? Ain itu nggak ada hubungannya dengan jin. Ain itu murni pandangan mata orang yang dengki kepada kita. Mungkin karena kita cantik, mungkin kita punya sedikit lebih harta, mungkin kita pangkat kita lebih tinggi, ada orang melihat kita iri, kemudian kita jadi sakit, wajah kita yang cantik tiba-tiba benjol-benjol jadi ada jerawat. Maka salah satu obatnya adalah minyak zaitun yang dioleskan ke seluruh tubuh. Anak Anda punya anak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ini rentan sekali terkena ain. Ada orang yang melihat dia kemudian tertarik, ih cantiknya anak kamu, ih comelnya, besok sakit demam. Itu ciri-ciri ain. Ya, maka oleskan minyak zaitun, insya Allah ain itu akan hilang. Dan ini diajarkan oleh Dr. Sa'ad Sa'id ketika training, kami undang dia ke Kuala Lumpur. Ini ikhtiar, masya Allah. Ini senjata berikutnya. Semakin ingat, semakin banyak senjata yang kita lontarkan, maka semakin cepat sihir itu akan mati. Karena sesungguhnya sihir itu adalah musuh kita. Begitu, ikhwan fillah arsyadani wa arsyadakumullah. Berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Kurma azwa. Ya. Kurma azwa dapatnya di mana? Di toko-toko herbal banyak. Kalau Anda nggak dapat di toko herbal, bisa beli dengan saya. Saya juga stok. Sebetulnya untuk konsumsi sendiri dan keluarga saya, tapi sebagian saya jual kalau ada yang mau. Habatus sauda, dan habatus sauda ini harus bukan habatus sauda, minyak zaitun ini harus minyak zaitun dari Madinah, karena bukan minyak zaitun. Kurma azwa ini adalah kurma azwa Madinah. Ya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Man tasabbaha bi sab'in tamaratin azwa la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun." Siapa yang setiap pagi hari memakan 7 butir kurma azwa, maka tidak akan membahayakannya pada hari itu racun dan sihir. Jadi jaminan dari Rasulullah, ketika kita makan kurma azwa, maka insya Allah kita tidak akan terkena sihir dan racun. Ya, masya Allah. Kaum muslimin, maka
berikhtiar dengan kita mengkonsumsi, memakan kurma azwa setiap hari, maka insya Allah kita tidak akan tersena sihir. Saya jadi ingat ketika saya tinggal di Jakarta kemarin, ada seorang ikhwan dari Jakarta datang ke rumah saya, ya, kemudian konsultasi dan melakukan ruqyah syariah. Dia sudah lama sih, belasan tahun, dan selama ini ketika diruqyah dia merasa ada keluhan, tapi ketika diruqyah tidak ada reaksi, dia bilang. Kemudian ketika dia lihat di internet ada tulisan saya tentang meracik kurma menjadi obat anti sihir. Ustadz, kenapa anti sih? Ya terserah Anda lah buat nama apa. Tapi saya sukanya pakai anti sihir. Kan sama seperti anti nyamuk kan gitu. Ya. Jadi anti sihir. Anda mau buat, terserah Anda mau buat apa namanya. Tapi saya lebih suka seperti itu supaya singkat dan langsung pahamkan, oh anti. Maka kalau diminum maka insya Allah sihirnya akan sembuh. Kan kita langsung paham. Ya. Seperti itu. Jadi bagaimana cara meraciknya? Kurma azwa ini dikonsumsi 7 butir setiap pagi, insya Allah manfaat sudah luar biasa, dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan kurma yang direndam. Jadi kurma itu sekitar 7 butir masukkan di wadah, kemudian seduh dengan air panas atau air hangat, kemudian didiamkan selama 5-6 jam. Kemudian airnya diminum, boleh dikacu dulu, baru kemudian diminum. Itu airnya sangat nikmat sekali. Kalau Anda puasa, Anda yang selalu lemes. Ada beberapa klien saya yang selalu mengeluh ketika mereka mereka saum, sakit sehingga mereka tidak mampu untuk saum, tidak mampu untuk berpuasa. Maka ini salah satu tips yang Anda bisa lakukan untuk mengobati penyakit sihir atau gangguan medis juga, yaitu dengan cara merendam kurma azwa dengan air panas, kemudian airnya itu diminum. Masya Allah. Dan rasanya nikmat. Ini air kesukaan saya juga, saya selalu buat. Kenapa? Karena apa yang disuka sama Rasulullah kita harus suka. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini mencintai Rasulullah, menyukai Rasulullah, mengidolakan Rasulullah. Apapun yang dia suka, kita suka. Ya, seperti itu. Kemudian sisanya kan ada, kurmanya kan masih ada. Kurma ini bisa dimanfaatkan untuk membuat racikan anti sihir. Bagaimana cara buatnya? Ambil kurmanya tadi sisanya, kemudian dicampur dengan pertama madu secukupnya, bisa 3 sendok, 4 sendok. Kemudian campur dengan minyak zaitun. Minyak zaitun sekitar 2 sendok, campur dengan minyak habbatus sauda 2 sendok juga. Kemudian masukkan di blender, semuanya di blender. Campur susu. Susu boleh 1 liter, boleh setengah liter, boleh 1,5 liter, terserah Anda. Susunya susu lembu, atau bisa susu kambing, atau bisa susu onta kalau Anda yang di Saudi yang ikut live, karena beberapa orang yang ikut live saya ada yang dari Saudi ya. Anda gunakan susu, kemudian di blender menjadi satu. Kemudian ini sangat nikmat seperti jus ya, seperti jus. Bisa ditambah ice, nggak apa-apa, terserah Anda. Ya, tapi sebelum itu setelah di blender, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian didoakan, ya Allah ya Rabb, jadikanlah ramuan herbal yang disunnahkan, direkomendasikan oleh Rasulullah, Rasulmu, kekasihmu ya Allah. Ini menjadi herbal yang akan memutuskan ikatan sihir dalam tubuh saya ya Allah. Ini doa, kemudian dihembuskan. Atau misalkan kalau kita sakit, misalkan contoh sekarang orang yang terkena penyakit corona, bisa nggak obatnya pakai itu untuk menguatkan imun? Sangat bisa sekali. Kurma ini dikenal sebagai makanan yang akan menguatkan sistem imun kita. Begitu juga madu, begitu juga habbatus sauda, begitu juga minyak zaitun. Maka ini bisa sekali untuk mengobati penyakit corona insya Allah biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai praktisi ruqyah syariah, saya sangat yakin bahwa ini adalah obatnya. Tapi mereka, terserah mereka. Jadi itu
Di blend kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian diminum, konsumsi, habiskan. Kalau nggak habis mungkin bisa 2 kali lah, ya seperti itu. Tapi kalau bisa dihabiskan, makanya airnya jangan banyak-banyak, atau buat sekalian untuk keluarga, ya buat keluarga. Maka nanti anak kita, suami kita, istri kita minum, sehingga kalau ada sihir-sihir yang ingin menghancurkan rumah tangga kita, maka insya Allah akan terlindungi dengan kita selalu mengkonsumsi kurma azwa yang dibuat jus. Anak-anak kalau suruh makan kurma azwa nggak mau, ya, nggak mau, dipaksa pun nggak mau mereka, ya kan? Karena terlalu manis. Tapi kalau kita buat jus seperti ini, kemudian dikasih es, mereka akan berebut. Masya Allah. Ini adalah salah satu tips. Nah, teman saya, salah satu ikhwan tadi yang datang ke saya, ketika dia baca di internet bagaimana cara meracik kurma untuk kemudian menjadi anti sihir, dia buat. Ketika dia buat, dia baru buat saja sudah reaksi, benci betul. Yang buat istri dia marah-marah sama istri, buang itu, buang. Padahal dia yang suruh buat. Ya, tapi istrinya sudah tahu, oh ini bukan dia. Buat terus, kasih minum. Sebaik dia minum, dia muntah-muntah. Dan kemudian dia jadikan ini amalan sehari-hari yang dia lakukan. Masya Allah, Allah berikan kesembuhan kepada dirinya. Ya, padahal selama ini di ruqyah nggak mempan, istilahnya seperti itu. Karena kalau di ruqyah nggak ada reaksi. Tapi ketika diminumkan dengan kurma azwa yang kemudian diracik sebagaimana yang saya suruh tadi, Masya Allah, luar biasa hasilnya. Ikhwan fiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Waktu kita sudah habis. Saya ingin sarikan sedikit, bahwa kalau Anda melihat, mendengar, menyaksikan live saya pada hari ini dari awal tadi, maka saya sudah jelaskan sejarahnya dari Nabi Musa dulu ya, bahwa sihir, sehebat apapun sihir itu, ketika dia dihadapkan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, maka sihir akan hancur, sihir akan musnah, sihir akan berletakuk lutut. Ketika mukjizat itu dipegang oleh orang yang beriman. Ingat, orang yang beriman. Karena Allah mengatakan wala yazidu dhalimina illa khasara. Tapi orang-orang yang zalim, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari mukjizat ini kecuali kehancuran untuk dirinya sendiri. Maka kalau Anda belum beriman, belum begitu meyakini bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan anti sihir yang luar biasa, mukjizat Al-Quran, mukjizat dari Allah untuk mengalahkan sihir, Anda nggak usah buatlah. Kenapa? Wala yazidu dhalimina illa khasara. Nggak ada manfaatnya. Bahkan para ahli herbal juga mengatakan kalau ada orang nggak percaya sama herbal, dia sakit, jangan kasih herbal. Jangan sekali-sekali kasih herbal. Kenapa? Kalau herbal dikasih sama dia, tubuhnya secara otomatis menolak karena dia tidak yakin. Justru bukan herbal itu mengobati dia, justru menjadi mudarat bagi dirinya. Bahaya juga ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Anda perlu belajar bagaimana mukjizat Al-Quran ya, secara histori, secara sejarah, dalil, merupakan obat, merupakan syifa untuk semua penyakit termasuk sihir. Saya kembali menasihatkan kepada Anda, dengarkan live ini dari awal. Dan nanti insya Allah akan saya masukkan ke dalam YouTube juga, sehingga teman-teman yang rutin mengikuti YouTube saya bisa mengambil manfaat dari kajian kita pada subuh hari ini insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi dukung channel saya ini dengan senantiasa like, kemudian komen. Komen itu kalau nggak tahu entah komen apa, sudah tetap sebut aja Allahu Akbar atau salam. Saling silaturahmi, saling mendoakan dengan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum teman-teman semua yang ada di Facebook. Kemudian yang lain menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga mendukung. Dan itu juga akan membuat kita menjadi selalu silaturahim. Saya selalu lihat komen-komen antum dan saya tandain, oh ini orang ini selalu komen, ini selalu komen, ini selalu komen. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat sekalipun kita nggak bisa jumpa.
Karena nanti kata Rasulullah di akhirat kita akan bersama dengan sahabat karib kita, idola kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurga. Kalau saya kebetulan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam syurga pertama kali, maka saya akan mencari sahabat-sahabat saya yang saya kenal. Saya akan mencari sahabat-sahabat saya dalam dakwah. Saya akan mencari sahabat-sahabat saya dalam tim dakwah saya. Saya akan mencari sahabat-sahabat sekolah saya dulu. Saya juga akan mencari guru-guru saya. Saya akan mencari sahabat-sahabat saya yang di FB. Dan tentu nanti yang saya ingat adalah orang yang selalu komen, selalu share, Masya Allah. Mereka lah yang akan saya ingat pertama kali ketika saya mencari sahabat-sahabat yang di Facebook. Itu makanya saya selalu menyampaikan komen lah. Karena silaturahmi kita hanya dengan komen, kita nggak bisa jumpa. Ya, maka Anda yang komen, saya akan ingat insya Allah, dan saya akan cari Anda di surga. Insya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.